permasalahan antar dewan direksi di kantor membuat Jungkook harus kembali ke Korea dengan cepat. Hara tak bisa menghandlenya sendirian karena permasalahannya sedikit besar. Jungkook mengerti akan itu. Di area itu juga Jungkook kembali ke Korea, langsung masuk kantor. Jungkook langsung berpapasan dengan Hara di depan ruangannya. Sejauh ini ada rapat dengan dewan direksi sebentar lagi. Jungkook mengangguk. Ian merasa kesal. Dia sudah menghubungi Jungkook beberapa kali namun tidak ada jawaban. Padahal Ian ingin memberi kabar bahwa dia akan datang ke kantor untuk mengantar makan siang. Akhirnya Ian memutuskan langsung ke kantor Jungkook saja. Pasti suaminya itu sedang sibuk, makanya tidak mengangkat telepon. Ian sampai di lobi kantor dengan memegang 2 buah paper bag berisi makanan yang telah dibuat untuk Jungkook. Pria itu melewatkan sarapannya, melewati makan siangnya. Semua orang di sini sudah mengenalnya dengan baik sebagai menantu kesayangan keluarga Kim. Jadi Ian bisa masuk dan datang kapanpun dia mau. Ian masuk ke dalam ruangan kerja suaminya dan dia terpaku melihat ambang pintu. Dia melihat adegan jelas garis itu menempel di suaminya, tapi Jungkook hanya diam saja. Hal itu membuat Ian marah. Jungkook, panggilan itu membuat Jungkook mengalihkan atensinya dan Jungkook terkejut melihat istrinya sudah berdiri di ambang pintu. Jungkook langsung bangkit dari sofa dan menghampiri Ian. Hara merasa sangat kesal karena wanita itu sangat mengganggu kegiatannya. Sayang, ini semata seperti yang kau bayangkan. Dia sekretarisku. Kami sedang memeriksa proposal, jadi jangan salah paham, oke? Kenapa kau tak pernah mengatakan bahwa sekretarismu adalah seorang wanita? Maaf, aku kira itu tak penting. Dia juga temanku saat SMA. Tak penting katamu? Sudah jelas wanita itu menempelimu dan tertarik padamu, tapi kau anggap tak penting. Jungkook berusaha duduk dengan Ian, tapi istrinya malah menjauh. Saya masih marah. Ian membuang muka. Dia masih merasa sangat kesal. Maafkan aku. Jungkook berusaha meraih pinggang Ian dan memeluknya. Jungkook berusaha mengacup Ian. Jungkook lepas sedang tidak ingin. Ian mendorong tubuh Jungkook dengan pelan.
Tanpa mereka sadari, sejak tadi Ara melihat semuanya dari balik pintu yang sedikit terbuka itu. Ara mengepalkan tangannya, marah dan rasa cemburu begitu membara sampai hatinya terasa panas. Otak Ara semakin mendidih saat melihat adegan mesra Jongkok dan Ian. Seharusnya Ian berada di posisi itu. Ian memang benar-benar parasit mengganggu yang menghalanginya untuk mendekati Jongkok. Ara memutuskan pergi dari sana. Dia tidak sanggup melihat adegan itu lebih lama. Sungguh rasa cemburu dan iri menggerogoti di hati Ara sampai rasanya begitu sesak. Dia membenci kenyataan bahwa Jongkok sudah memiliki istri, dan istri Jongkok sama sekali bukan tandingannya. Sudah jelas dia lebih cantik dan elegan, tapi kenapa Jongkok tak memandangnya sama sekali? Hai, manis sendirian saja. Ara tersenyum sinis. Wajah pria tua itu sangat membuat Ara muak. Andaikan yang menggodanya saat ini Jongkok, maka Ara dengan sukarela melemparkan dirinya. Singkirkan tanganmu. Ara menepis tangan pria parubaya yang mulai itu dengan kasar sekali. Kau ini aku bisa membelimu dengan berapapun yang kau mau, ucap pria parubaya itu sambil mencengkram dagu Ara. Ara tersenyum sinis kemudian. Lepaskan aku, atau aku akan menghubungi tunanganku. Dengan cepat kilat Ara melari dan menghubungi Jongkok. Dia sungguh berharap Jongkok bisa menolongnya saat dia ketakutan. Jongkok sedang makan malam bersama istrinya, namun tiba-tiba ponsel yang berbunyi membuat Jongkok menghentikan acara makannya. Jongkok mengacungkan Ian dan kemudian langsung pergi. Ian merasa hampa. Ini adalah untuk pertama kalinya Jongkok meninggalkan dirinya sendirian di rumah saat malam hari. Hari ini mengingatkannya pada kenangan buruknya bersama Taehyung dulu. Rasanya sungguh menyedihkan. Jongkok sampai di klub. Dia mengedarkan pandangannya seluruh penjuru ruangan dan dia menemukan Ara yang sedang dipukuli oleh pria parubaya, dan parahnya lagi Ara sudah sampai ampun, lepaskan aku. Jongkok melepaskan pria tua dan kemudian pria itu langsung lari dan kabur begitu saja karena ketakutan. Jongkok melirik ke arah yang terlihat berantakan. Jongkok Ara langsung menangis dan mengambur ke dalam pelukan Jongkok. Tubuh gadis itu bergetar hebat. Pasti Ara sangat ketakutan. Kau baik-baik saja, jangan takut. Tangan Jongkok terulur mengusap punggung gadis itu untuk menenangkannya. Ara menangis sesenggukan di pelukan Jongkok.
Jongkok sengaja berbohong kepada Yen karena jika dia jujur, Yen pasti akan marah dan cemburu, padahal niatnya hanya menolong Ara. Maafkan aku, Yen, ucap Jongkok dalam hati. Keadaan Ara tak bisa dikatakan baik, pipi gadis itu lebam dan memerah, sudut bibirnya terluka. Jongkok merasa sangat prihatin kepada Ara. Akhirnya dengan berat hati, Jongkok mengangguk, aku akan menemanimu di sini. Ara tersenyum penuh kemenangan. Akhirnya malam ini dia bisa berduaan bersama Jongkok. Ara merasa bahagia, perasaannya menghambat. Ternyata Jongkok masih peduli padanya. Ara ganti bajumu, setelah itu kita obati lukamu. Ara tersenyum dan mengangguk, kepalanya sedikit pusing karena efek minum vodka. Ara mencoba berdiri namun hampir jatuh. Jongkok menopang tubuh gadis itu. Jongkok membalikan tubuhnya saat Ara berganti baju. Hal itu membuat Ara kesal. Seharusnya Jongkok melihatnya. Lain kali jangan pergi ke klub seorang diri, lalu berbahaya. Maaf merepotkanmu, Jongkok, tapi terima kasih, ucap Ara dan langsung memeluk Jongkok. Jongkok tak berniat membalas pelukan gadis itu, tapi Ara yang menempel di Jongkok membuat Jongkok terganggu. Untung saja kau datang di saat yang tepat. Sekali lagi terima kasih. Lain kali hati-hati. Ara melepas pelukan Jongkok dan menatap wajah Jongkok dengan pandangan penuh puja. Ara menjongkok dengan menggila, tidak perlu balasan asalkan Jongkok tak menolak. Ara sudah sangat senang, namun detik kemudian Ara bersorak bahagia dalam hidupnya. Jongkok membalasnya, tidak ada pria yang tahan dengan godaan wanita. Ian tak bisa tidur, Jongkok belum pulang padahal dia sudah larut malam. Ian merasa sangat kesepian, dia tak terbiasa jika tidak ada Jongkok di sampingnya. Tanpa Ian sadari, air matanya sudah jatuh berlomba-lomba karena memikirkan Jongkok. Setelah mengatakan hal demikian, Jongkok langsung pergi meninggalkan Ara sendirian. Ara merasa hatinya sakit dan kesal, ternyata Jongkok belum lulus sepenuhnya. Jongkok menyetir dan cepat, perasaannya sangat gusar dan kacau. Dia mengusap wajahnya kasar. Apa yang telah dilakukan dia bahkan sudah dengan wanita lain sampai
karena Ara ia telah mengkhianati Yan. Jongkok merasa dirinya sesak, dia bahkan masih tergoda dengan wanita lain. Jongkok merasa dirinya gagal, dia merasa kecewa pada dirinya sendiri. Jongkok sudah pulang, Jongkok mengangguk, kemudian meraih dagu Yan mencium. Jongkok ingin melupakan Ara. Jongkok melap Yan dengan Yan merasa dia berbeda dari Jongkok. Malam ini Jongkok terlihat sedikit tergesa. Aku ingin, bisik Jongkok dengan rendah sambil dengan lembut. Yan merasa tubuhnya lemas. Jadi Yan hanya bisa menurut saat Jongkok minta. Walaupun rasanya dia sudah lelah dan ingin mengantuk, Yan tetap ingin Jongkok karena memang sudah kewajibannya.